Bab 145. Carson Su mengetahui kesalahan. Usai melontarkan kata-katanya, semua orang pun langsung terdiam. Orang bodoh. Bocah ini bisa-bisanya menyebut Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri Jiangnan dengan orang bodoh. Apa bedanya ia dengan membuat onar besar? Gila kali ia. Semua orang keluarga Siong seketika kehabisan kata-kata. Sedangkan Riker Siong berteriak riang di dalam hati, "Makian yang bagus, mari kita lihat bagaimana Paman Carson membunuhmu, haha." Maka itu, ia semakin memanaskan kondisi dan berujar, "Paman Carson, dengar tidak? Bocah ini begitu sombong, dan tidak menganggap penting diri Anda." Carson Su yang awalnya marah memang sudah memiliki identitas yang terhormat. Selain kepala aliansi pun, tidak pernah ada orang yang berani begitu tidak sopan kepada dirinya. Kini mendengar ucapan Riker Siong, ia seketika langsung memanas dan langsung meledak bagai balon yang sudah mengembung besar. Kultivator tingkat tinggi. Kultivator tingkat 1 hingga tingkat 3 sudah termasuk tingkat dasar, tingkat 4 hingga tingkat 6 termasuk tingkat pendekar, tingkat 7 hingga tingkat 9 pun sudah menjadi sebuah keberadaan yang sangat hebat, dan itu juga termasuk tingkat di mana Carson Su berada. Sedangkan di atas tingkat 9 sudah memasuki tingkat sublime, dan bisa menjadi master suatu wilayah. Di bawah aliansi bela diri negara Long terdapat 5 cabang, terbagi menjadi cabang aliansi bela diri Tiongkok Tengah, aliansi bela diri Jiangnan, aliansi bela diri Donghai, aliansi bela diri Long Utara dan juga aliansi bela diri Xia. Kepala kelima cabang aliansi bela diri ini adalah master tingkat sublime, sedangkan keempat dewa pelindung di bawahnya merupakan kultivator tingkat tinggi. Carson Su adalah salah satu dari 4 dewa pelindung aliansi bela diri Jiangnan, posisinya pun bisa dikatakan sangat tinggi. Namun bagi Louis Lu, ia malah tidak penting sama sekali, dan hanya menemukan ia yang mendatangi Carson Su dengan kekuatan yang cukup kuat. "Jika tidak ada kamu yang ikut campur ke dalam urusan ini, hari ini aku mungkin saja hanya mengambil kedua kaki Riker Siong, namun sayang sekali, karena kamu yang kepo, aku pun akan mengambil pergi nyawanya. Kamu berani?" Kata. Ketika Carson Su tidak keburu selesai mengatakan kata-kata untuk memperingatkannya, Louis Lu pun mendadak muncul di hadapan Riker Siong, dan langsung menginjak patah lehernya. Louis Lu bukan sedang membunuh orang-orang tidak bersalah, melainkan karena tadi sewaktu Riker Siong menoleh balik, tatapannya pun muncul niat membunuh, semacam niat membunuh yang bersifat balas dendam. Louis Lu tidak akan membiarkan si pembuat onar ini hidup lagi, meski ia tidak memikirkan masalah ini untuk dirinya, tapi ia juga harus memikirkannya untuk kakak-kakaknya, jadi ia pun mengambil pergi nyawa Riker Siong ini tanpa sungkan. Tempat itu lagi-lagi jatuh hening. Sepertinya semua orang masih belum tersadar kembali. Louis Lu bisa-bisanya langsung membunuh Riker Siong di hadapan seorang dewa pelindung. "Putraku." Beberapa saat kemudian, Fredo Siong baru tersadar kembali, kemudian menangis kencang memeluk mayat Riker Siong. Carson Su juga terdiam. Ia tidak akan menyangka sama sekali bahwa keberanian seorang Riker Siong bisa begitu besar, berani-beraninya mengabaikan peringatannya dan membunuh orang di hadapan banyak orang. "Aku umumkan bahwa kamu sekarang juga dijadikan tersangka tingkat A aliansi bela diri. Kamu berhenti sekarang juga, kalau tidak, akan dihukum langsung." Ancaman Carson Su mengalami tantangan yang cukup serius, ia pun langsung mengumumkan bahwa Louis Lu sudah menjadi tersangka aliansi bela diri. Tunggu nanti ia kembali dan memberi surat pertanyaan serta mengirimnya ke sistem aliansi bela diri, maka Louis Lu akan menjadi orang yang dikejar-kejar oleh satu aliansi bela diri negara Long. Carson Su pun memiliki hak tersebut.
Namun usai Carson Su mengucapkan kata-kata resmi itu dan juga bersiap menyerang Louis Lu terlebih dahulu, ia malah mendengar Louis Lu yang menyeringai dan berujar, "Tersangka tingkat A, haha, siapa yang memberimu keberanian itu untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu?" 2. Aura di sekujur tubuh Louis Lu seketika langsung meningkat, dan seketika membuat halaman besar keluarga Siong bagai ada angin kencang yang meniup dan juga ombak besar yang kuat, sehingga membuat Carson Su mundur beberapa belas meter begitu saja. Mengerikan sekali. Orang-orang keluarga Siong lagi-lagi tercengang. Leo Zhao juga lagi-lagi dibuat terkejut akan kekuatan Louis Lu. Teman bermain sewaktu ia kecil ini sebenarnya mengalami apa saja? Mengapa ia menjadi dokter ajaib dan juga kultivator? Ia sungguh tidak dapat membayangkannya. Namun Louis Lu kali ini benar-benar sudah membuat onar besar lagi. Carson Su pun menyeimbangkan tubuhnya dan tatapannya pun terlintas sedikit ketakutan. Orang-orang di samping pun hanya merasa Louis Lu mengerikan, namun malah tidak tahu betapa menyeramkannya ia. Karena mereka bukanlah kultivator, namun Carson Su berbeda, ia dapat merasakan bahwa ini adalah aura yang dimiliki oleh master tingkat sublime. Louis Lu seharusnya didaftarkan menjadi tersangka tingkat S. Jika Dewa Kuda mengetahui isi pikiran Carson Su sekarang ini, ia pasti akan langsung tertawa. Master tingkat sublime. Mungkin ia akan langsung ketakutan jika diberitahu identitas sebenarnya. Jelas-jelas senior Lu ini adalah seorang kultivator. Akan tetapi, setelah terkejut untuk beberapa waktu, Carson Su malah langsung menjadi suram dan berujar, "Master tingkat sublime, seharusnya aku harus memanggilmu seorang senior, namun kamu malah berdiri berlawanan dengan aliansi bela diri. Memiliki kekuatan sebesar ini, sudah pasti bukanlah alasanmu untuk asal membunuh orang tidak bersalah. Kesalahan yang besar sekali." Ini adalah kesalahan yang dituduh Carson Su kepada Louis Lu secara sengaja usai mengetahui dirinya tidak mampu melawannya. Dengan seperti ini, Carson Su pun berdiri di pihak yang adil dan di belakangnya pun terdapat aliansi bela diri negara Long. Di pusat aliansi bela diri negara Long, mereka pun ada keberadaan yang lebih kuat daripada master tingkat sublime. Ia pun tidak takut kalau mereka tidak dapat menekan Louis Lu. Ini pun menjadi cara yang biasa mereka lakukan. Menindas orang dengan kekuasaan. Jadi mau beberapa dewa pelindung seperti mereka tidak memiliki tingkat yang setinggi master tingkat sublime, namun sebagian besar master tingkat sublime masih tetap bersikap baik saat bertemu dengan mereka, karena di pusat aliansi bela diri sana masih ada tokoh mengerikan yang memimpin. Akan tetapi, namun ucapan ini malah terdengar sangat menyindir di telinga Louis Lu, dan seketika pandangan itu menusuk bagai pedang tajam, kemudian berseru, "Aliansi bela diri negara Long yang bagus sekali, tentara kita sedang bersusah payah di perbatasan negara, alhasil malah menghasilkan segerombolan tikus yang asal memakai kekuasaan seperti kalian, bahkan kalian juga bercakap besar untuk melindungi keadilan, muka dari mana kamu berani berbicara seperti itu?" Louis Lu berseru tegas. Auranya seketika berubah, seperti seorang raja dewa yang memandang masyarakat dengan suara yang mengguncangkan langit. Aura membunuh yang mengerikan itu pun memiliki kekuasaan yang cukup mematikan. "Kamu." Carson Su seketika tercengang. Saat berhadapan dengan Louis Lu, hatinya bisa-bisanya muncul rasa ketakutan, bagai seberangnya benar-benar adalah seorang raja yang tiada lawannya, sehingga membuatnya ada keinginan untuk berlutut. Sebenarnya ada apa dengan ini? Carson Su sama sekali tidak mengerti. Lihatlah baik-baik, apakah barang ini? Saat ini Louis Lu mendadak melemparkan sebuah sinar emas. Setelah Carson Su menerimanya, akhirnya ia tidak dapat menahan rasa ketakutan di dalam hatinya lagi, kemudian langsung berlutut dengan kedua lututnya ke permukaan tanah. "Aku Carson Su mengetahui kesalahanku.
Bersambung.